melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan semua itu tidaklah mampu untuk kita lakukan kecuali atas kehendak dan nikmat serta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan kemuliaan dan keutamaan ya orang-orang yang menunggu waktu salat ke salat berikutnya dengan ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan halaqah ilmu adalah bagian daripada ya zikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa digugurkan dosanya, kemudian senantiasa mendapatkan doa para malaikat untuk keselamatan dan ampunan ya sampai kita keluar dari tempat di mana kita melaksanakan salat, yaitu masjid kita ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk hadis selanjutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Kita bacakan hadisnya. Wa an Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum min ahadin yatawadda fayublighu aw fayusbighu alwudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Rawahu Muslim. Wa zada Tirmidzi Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis kita ini masih dalam bab fadil al-wudu ya. Dan ini adalah hadis terakhir dalam bab ini. Dari wa an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu alwudu'a. Dan tidaklah salah seorang di antara kalian itu berwudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya, baik itu kata-kata fayublighu aw fayusbighu, artinya menyampaikan, membasuh dan menyempurnakan basuhan dari anggota wudu, atau menyempurnakan wudunya. Thumma qala, kemudian setelah dia berwudu dia berdoa atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia membaca doa ini, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, wahdahu, semata-mata, la syarikalahu, tidak ada syarikat baginya, wa asyhadu, dan aku bersaksi anna Muhammadan, bahwasanya Muhammad abduhu wa rasuluhu, dia adalah hambanya dan rasulnya. Jadi ketika kita membaca doa ini, asyhadu an la ilaha illallah, setelah berwudu, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
Maka kata Nabi SAW, illa futihat, kecuali akan dibuka lahu baginya abwabul jannati tsamaniyatu, ya pintu-pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari pintu itu dari manapun pintu dia sukai. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Muslim. Wa zada Tirmidzi, dan Tirmidzi menambahkan, ya, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang menyucikan dirinya. Dari, ya, inilah hadis kita. Ya. Dan dalam riwayat Muslim itu hanya disebutkan wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ketika kita berwudu, kemudian kita menyempurnakan, ya, wudu kita betul-betul memperhatikan, ya, anggota-anggota wudu kita, bahwa kita pastikan seluruhnya telah terbasuhi oleh air. Iya, oleh air. Maka ketika itu, ya, dia sempurnakan. Maka setelah selesai dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dalam riwayat Muslim, tidak ada tambahan. Dan ada tambahan dari Tirmidzi yang menyebutkan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Maka, ya, wa ziyadah 'inda Tirmidzi wa hiya ziyadatun hasanah. Ya, tambahan dari lafaz Tirmidzi ini adalah tambahan yang baik. Wa qad a'allaha bil ittirab wa huwa ittirabun marjuh. Ya, kata, walaupun tambahan ini disebutkan bahwa dia ini ada saling ittirab, ya, saling berbenturan. Maksudnya dalam ilmu hadis, mustalih hadis, muttarib itu, ya, sesuatu dari satu sana, dari perawihnya itu sama, perawihnya sama, ya, akan tetapi ternyata tidak bisa dikumpulkan. Hadis ini tidak bisa dikumpulkan karena bisa berbenturan. Bisa jadi karena mungkin perawihnya yang sama tapi beda lafaznya dan tidak bisa dikumpulkan. Namun ternyata tambahan ini adalah tambahan yang baik, ya, dan di sini disebutkan ittirab marjuh. Ya, artinya perbenturannya itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Berarti ini bisa, ya, wal ziyadati syahidun min hadits Thauban wa akhar min hadits Bara' bin Azib. Dan ada penguat dari tambahan ini, ada penguat dari riwayat-riwayat yang lain, termasuk dari hadits Thauban dan juga Bara' bin Azib, sahabat. Jadi intinya Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini adalah tambahan yang boleh kita amalkan, mustahab kita amalkan. Jadi kita ketika selesai berwudu, maka kita baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi ini yang sempurnanya. Iya, dan inilah doa ketika kita berwudu kemudian membaca doa ini, maka luar biasa keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Siapa yang berwudu kemudian memperindah, menyempurnakan wudunya, kemudian baca doa ini, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali akan dibukakan baginya, ya, pintu-pintu surga yang 8. Seluruh pintu surga yang 8, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia masuk
ke dalamnya dari manapun pintu surga yang dia sukai dari 8 itu. Ini hadisnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jadi di sini ada tanbih. Iya. Adapun yazidu ba'dun nas, maka sebagian manusia itu menambahkan wa min ibadikas shalihin, ada tambahannya min ibadika as-shalihin, maka wahiyya ziyadatul la asla laha kama bayantuha, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abi Usama Salim ibn Aid al-Hilali, beliau sebutkan bahwa beliau sebutkan dalam kitab beliau silsilah hadis allati la asla laha, artinya silsilah hadis-hadis yang tidak ada asalnya. Ternyata tambahan ini disebutkan oleh beliau bahwa wahiyya ziyadatun la aslalaha, dia adalah tambahan yang tidak ada asalnya. Dia adalah tambahan yang tidak ada asalnya. Artinya asalnya hadisnya tidak ada. Kalau dikatakan la aslalaha berarti yang lemah, hadis yang dhaif saja itu tidak ada. Kalau disebutnya la aslalaha, tidak ada asalnya, maksudnya tidak ada hadisnya, cuma hanya tambahan-tambahan dari orang yang menganggap bahwa itu adalah sebuah kebaikan. Karena memang kalau dilihat dari terjemahannya wa min ibadikas sholihin, dan jadikan aku bagian dari hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang soleh, bagus. Namun ketika disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena dia bukan tambahan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan lebih baik untuk kita tidak amalkan. Kenapa? Karena sekiranya ini adalah baik, maka tentu Nabi SAW akan menyebutkannya. Dan bisa saja ketika diamalkan kemudian tidak ada asalnya, maka bisa masuk dalam persoalan bid'ah. Dan Abdullah bin Umar mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha nasa hasanah. Setiap yang diada-adakan dalam agama itu adalah sesat, walaupun manusia menganggapnya bahwa itu adalah kebaikan. Demi untuk bagaimana menjaga keaslian agama kita, menjaga keaslian agama kita. Jadi ini disebutkan oleh beliau bahwa la aslah laha, tidak ada asalnya, tidak ada dasar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak perlu untuk kita amalkan. Jadi cukupkan saja asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Setelah kita berwudu, maka jamaah sekalian, mari jangan kita lupakan dan jangan anggap remeh doa ini, karena dengan doa ini ternyata luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannati tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa'a, kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga, dan dia memasukinya dari manapun pintu itu dia sukai. Luar biasa. Jadi inilah hadis kita pada kesempatan hari ini, dan beberapa penjelasan singkat tentang hal itu. Maka mari kita upayakan jemaah sekalian untuk bagaimana mengamalkan amalan ini sehingga dengannya Allah memberikan yang terbaik. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah istihbabu isbaghil wudu. Istihbabu, anjuran untuk isbagh, untuk menyempurnakan wudu kita, untuk memperhatikan wudu kita. Betul-betul kita yakinkan bahwa seluruh anggota wudu kita yang memang dianjurkan untuk harus dibasuhi, maka kita upayakan perhatikan dan menyempurnakannya. Jangan sampai ada yang
bolong-bolong. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita tentang bahwa wailul lil aqabi minan nar, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Kenapa? Karena ternyata Nabi SAW menyebutkan tumit sebagai contoh, karena kebanyakan yang dilalaikan untuk diperhatikan apakah sudah terbasuh dengan sempurna atau tidak adalah tumit. Kadang di sini, kadang kita di sini tidak diperhatikan, ternyata di antara tumit ini tidak terbasuhi air. Maka mari diperhatikan, karena itu adalah merupakan anjuran dan itu menjadi syarat Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang begitu besar sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari betul-betul kita memperhatikan wudu kita. Kemudian yang kedua, yustahabbu an yad'al muslimu bihadza du'a ba'da intihai minal wudu. Anjuran untuk seorang muslim berdoa dengan doa ini setelah selesai dari melaksanakan wudu. Upayakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berwudu dengan doa tersebut, dan betul-betul kita upayakan untuk maknai doa ini dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan asyhadu, aku bersaksi, asyhadu, kita sudah menyatakan aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah. Ditakkid lagi wahdahu, semata-mata. Bahwa hanyalah Allah yang semata-mata yang berhak untuk disembah, la syarika lahu, dan tidak ada syarikat baginya. Sehingga betul-betul ini kita perhatikan. Bagaimana kita ini memahami rukun dari kalimat ini. Karena di rukun kalimat ini ada dua, ada isbat atau ada nafyu wal isbat. Penafian dan penetapan. Penafian dan penetapan. Kita nafikan, kita bersaksi dan kita yakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti kita nafikan seluruh sembahan selain Allah, bahwa seluruh sembahan selain Allah itu adalah batil, adalah batil. Illallah, kemudian kita tetapkan bahwa satu-satunya yang diibadahi dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sempurnalah bahwa memang wahdahu ditakkid, wahdahu yang tunggal, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala, la syarika lahu. Yang tidak ada syarikat baginya dalam penyembahan kita. Maka luar biasa kalimat ini. Sekiranya betul-betul kita pahami atau kaum muslimin memahami ini, maka ketika mereka masih meminta-minta kepada kuburan, masih meminta-minta kepada selain Allah, maka mereka tidak akan mengucapkan kalimat ini. Karena konsekuensi dari kalimat ini bahwa kita di dunia ini tidak boleh ada yang kita sembahi, ada yang kita berdoa kepadanya, ada yang kita meminta rezeki kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini bahwa tidak ada yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makhluk sedikit pun atau seorang pun di dunia ini yang mampu mendatangkan mudarat, baik di gunung maupun di laut, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ini harus hidup di atas aturan Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Ini konsekuensinya. Ya, bahwa kita hanya menyembah kepada Allah. Kemudian kita ini ingin diatur oleh Allah di dunia ini. Ya. Kemudian kita ini melaksanakan perintahnya dan berupaya untuk menjauhi larangannya. Dan ini adalah konsekuensi kalimat ini. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan ya, Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan dengan risalah. Manusia, ya, manusia biasa, namun beliau dimuliakan seperti kita, namun beliau dimuliakan dengan risalah. Diangkat sebagai seorang rasul yang ya maksum. Ya, jadi ada pada diri Rasulullah SAW ada ya sifat-sifat manusiawi, tapi beliau ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau juga makan seperti kita, minum seperti kita, tidur seperti kita. Tapi tidak boleh kita remehkan, dan kita tidak boleh meremehkan beliau. Ya, karena beliau dimuliakan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembawa risalah ad-din ini, sehingga tetap kita harus memuliakan. Kita tidak boleh menempatkan beliau pada tempat uluhiyah, tempat penyembahan, ya, atau memberikan atau menyifati beliau alaihi salatu wassalam dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak boleh juga kita perlakukan beliau seperti manusia biasa, karena beliau dimuliakan dengan risalah. Dan ini keyakinan kita. Iya, keyakinan kita. Dan beliau maksum. Maksudnya di sini maksum, iya, beliau ini terjaga. Ketika beliau keliru, artinya maksum, tidak pernah beliau keliru di dalam menyampaikan wahyu. Inilah maksum. Beliau tidak pernah keliru dalam menyampaikan wahyu, karena kalau beliau ada kekeliruan maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iya, seorang Yahudi pernah mengatakan kepada Abdullah bin Amr bin As ketika beliau menulis seluruh yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu mengatakan, "Ataktubu kullama kharaja min Muhammadin wa huwa yatakallamu fil ghadab?" Apakah engkau menulis semua apa yang disampaikan oleh, ya, beliau mengatakan Muhammad, padahal beliau juga berbicara ketika dalam kondisi tidak stabil, yaitu ketika marah, bisa saja keliru. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Uktub kullama kharaja min fi, ya, uktub kullama kharaja min fi la yakhruju minhu illa al-haq, li'annahu la yakhruju minhu illa al-haq." Tulislah, atau kama qala alaihi salatu wassalam, tulislah semua apa yang keluar dari mulutku, kata beliau alaihi salatu wassalam, karena dia tidak keluar kecuali kebenaran. Kenapa? Karena beliau maksum yang terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan wahyu dan syariat ini. Jadi jangan kita ragu dengan Quran, jangan kita ragu dengan hadis-hadis beliau yang sahih. Ya, itu adalah kebenaran. Kenapa? Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam ya terjaga. Ya. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah ya tentang kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Jadi ini adalah ungkapan tauhid. Ya, bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena setelah karena kita telah berada pada kondisi di mana memang kita wajib untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa setelah kita berwudu, ya, kita mengucapkan kalimat ini? Karena ya, bersuci itu ada dua yang harus kita upayakan untuk sucikan. Yang pertama adalah menyucikan badan kita
Kemudian yang kedua adalah menyucikan akidah kita, tauhid, menyucikan hati kita. Dan ketika kita berwudu, maka ketika kita membaca dan meyakini kalimat yang kita ucapkan ini, maka kesucian bagi kita itu akan sampai dengan dua kesucian itu. Kita sudah berwudu, menyucikan seluruh anggota badan kita, menyucikan diri kita. Kemudian setelah itu kita membaca doa ini, kita menyucikan hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena dua kesucian ini itu dua-duanya menjadi syarat diterimanya amalan kita. Suci ketika kita sholat, maka dua ini harus suci. Yang pertama adalah suci hati, suci jasad kita, kemudian adalah suci hati kita dari kesyirikan. Kenapa? Karena walaupun kita ini sholat, tapi ternyata di dalam hati kita, akidah kita masih tercampur dengan kesyirikan, maka sholat juga ini tidak akan diterima. Demikian pula dengan jasad kita. Kalau kita ingin sholat, menyembah Allah, kemudian tidak suci jasad kita, maka juga tidak diterima. Jadi duanya harus suci ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan yang kita lakukan itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah relevansi dari kalimat ini terhadap apa yang kita lakukan. Ini kan kenapa kita berwudu, kemudian setelah itu kita mengucapkan syahadat. Kita sudah berwudu tapi mengucapkan syahadat. Maka inilah kenapa kita bersyahadat. Karena itu tadi, bagaimana kita menyucikan setelah suci badan kita, maka keyakinan juga ini harus disucikan, karena dua-duanya merupakan syarat diterimanya ibadah yang ingin kita lakukan, termasuk sholat. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mari kita tidak luput untuk senantiasa membaca doa ini dan merenungkan makna di dalamnya, bahwa ini dalam rangka untuk menyucikan hati kita dari segala bentuk kesyirikan, mulai dari kita bagaimana ikhlas hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain yang dapat di dalam salat atau dengan ibadah-ibadah yang lain setelah kita menyucikan badan kita. Badan kita. Bahkan kesucian hati kita itu ketika betul-betul kuat keyakinan dan akidah kita dan dia sudah benar, maka luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya walakin laqitani la tusyriku bi syai'a ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, sekiranya kalian mendatangiku dengan dosa sebesar bumi dan isinya, biqurabil ardi khataya, biqurabil ardi al-ard wa ma fiha. Dosa sebesar bumi dan seluruh apa yang ada di dalamnya. Akan tetapi kalian engkau mendatangiku dengan tidak mensyarikatkan aku dengan sesuatu apapun, kecuali aku akan datang dengan ampunan sebesar itu pula. Jadi memang persoalan tauhid di dalam kehidupan kita ini sangat penting. Kendati pun dosa begitu banyak, tapi ternyata kita menghadap Allah dengan tidak mensyarikatkannya, maka Allah akan datang dengan ampunan yang seperti itu pula datang. Benar. Benar Adam, law ataitan biqurabil khataya biqurabil ardi khataya walakin laqitani la tusyrik bi syai'a ataituka, saya akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi dan isinya pula. Makanya tugas dan upaya kita yang paling utama jemaah sekalian adalah bagaimana tetap mempertahankan tentang ilmu tauhid ini, ilmu akidah.
yang sebenarnya ketika ini dibahas maka akan mendatangkan pertentangan yang luar biasa, padahal inilah inti dari amalan kita. Kendati pun kita haji berkali-kali, ya, puasa tidak pernah luput, salat selalu berada di saf depan, tapi ternyata di dalam amalannya ada kesyirikan, maka semuanya itu tidak ada gunanya, haba'an mansura. Seperti debu yang berterbangan, amalan itu tidak diterima. Iya, tidak diterima. Dan kendati pun dalam hadis ini disebutkan, coba dosa sebesar bumi dan isinya, tapi ternyata dia orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datang dengan ampunannya. Sehingga inilah yang mesti harus kita upayakan, bagaimana mempertahankan akidah dan tauhid kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita betul-betul persaksian kita bahwa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu betul-betul kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya, aplikasikan dalam sehari-hari. Karena ini tidak cukup dengan ucapan. Iya. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari doa ini setelah syahadat ada tambah, Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang at-tawwabin, orang-orang yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku bagian dari orang-orang yang senantiasa menyucikan dirinya. Menyucikan dirinya. Inilah ya, dari lafaz-lafaz ini, ya, dari syahadat tadi itu adalah pembersihan, termasuk taubat. Jadi ini masuk di dalam apa yang kami sebutkan tadi, bahwa di dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala dua yang harus disucikan. Yang pertama adalah diri kita, kemudian yang kedua adalah hati kita, sehingga ya, ketika kita menghadap kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala ya menerima dan memberikan ganjaran yang besar, yaitu dibukakan ya pintu surga, semua pintu surga, dan dia boleh masuk dari manapun pintu surga dia sukai. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah al jannatu laha thamaniyatu abwab. Ya, surga itu, sifat surga itu dikisahkan bahwa dia memiliki 8 pintu. Surga itu memiliki 8 ya pintu. Dan inilah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Neraka itu Allah sebutkan ya, pintunya ada 7. Tapi surga pintunya 8. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, pintu azab itu dikurangi 1, tapi pintu kenikmatan itu ditambah 1, luar biasa. Inilah Allah Subhanahu wa taala yang memang selalu berupaya untuk mengkondisikan kita untuk masuk ke dalam surga. Allah menciptakan neraka, Allah menciptakan ya surga, tapi Allah selalu mengkondisikan kita, menginginkan kita untuk masuk ke dalam surga. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa ya, ketika seseorang itu melakukan dosa, maka Allah tidak membalas kecuali yang semisal dengan dosanya itu. 1 ya 1 dikasih, 1 dosanya, 1 kesalahannya, dosanya juga 1. Illa mithlaha, kecuali yang semisalnya. Tapi ketika kita melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan kebaikan itu menjadi 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat, bahkan berlipat-lipat, sesuai dengan keikhlasan dan perhatian kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala Karimur Rahman. Iya. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita nanti ketika diazab, karena Allah sudah mengkondisikan kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata." Semua umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali memang yang tidak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak mau ini ya Rasulullah? Qal, "Wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Nabi SAW menyebutkan, siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, dan siapa yang mengingkari dan bermaksiat kepadaku maka
dia akan masuk ke dalam, ya, dia sungguh enggan, dia enggan masuk ke dalam surga. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala selalu mengkondisikan kita, ya, termasuk dari ciptaan surga dan neraka itu. Sekali lagi, neraka itu diciptakan tujuh pintu, adapun surga itu 8 pintu. Ya, oleh karena itu mari kita berupaya semaksimal mungkin untuk berikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari semaksimal mungkin untuk menyambut segala, ya, perintah dan, ya, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dengannya lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan itu. Makanya jangan kita mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan kita kemudian menurunkan aturannya, kemudian kita mengatakan itu untuk memberatkan kita. Tidak. Sebenarnya seluruh amalan yang kita lakukan itu bukan untuk Allah, untuk kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahid ma naqasa fi mulki syai'a. Wahai anak cucu Adam, sekiranya kalian itu, mulai dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin dan manusia semuanya berada pada keburukan yang paling tinggi, ma naqasa fi mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun kekuasaanku. Ya bani Adam, lu anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala atqa qalbi rajulin wahid ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak cucu Adam, jika kalian itu mulai dari manusia pertama sampai terakhir, jin dan manusia semuanya berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi, semuanya tidak sedikit pun menambah kekuasaanku. Ya bani Adam, inna amal asalakum. Wahai anak cucu Adam, amalan yang kalian lakukan itu aku hitung-hitungkan untuk kalian. Wa man wajada khairan falyahmidillah. Siapa yang mendapatkan balasan amalannya adalah kebaikan, hendaklah memuji Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang menemukan amalannya ternyata keburukan, bukan kebaikan, jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah sudah kondisikan. Iya. Surga sudah diciptakan, iya, 8 pintu, dan neraka diciptakan cuma 7 pintu, menunjukkan bahwa jalan-jalan menuju surga itu sangat banyak. Namun naudzubillah, kebanyakan manusia, iya, lebih menyukai untuk meniti di atas jalan-jalan menuju, ya, neraka Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada tambih dari dari Salim Ibn Aid Al-Hilali. Beliau mengatakan, ya, ya'madu ba'dul muslimin liyaj'al likulli 'udwin min a'dha'il wudu' du'a khas bihi, bahwa sebagian kaum muslimin itu mengamalkan, sengaja untuk, ya, mengamalkan liyaj'al likulli 'udwin min a'dha'il wudu' du'a. Sebagian kaum muslimin mengamalkan setiap mereka membasuh anggota-anggota wudunya, maka ada doa-doa khusus di dalamnya. Wa hadza minal bid'il munkarah, dan ini adalah, ya, bid'ah yang tercela. Wala yasihhu fiha haditsun, dan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan itu. Wa inna sabah Nawawi fil adhkar li ba'd ahli al-ilm, ya, faqad qala an-Nawawi fil adhkar bi tahqiqi, kata beliau, wa amma ad-du'a ala a'dha'il wudu' falam yaji fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai disebutkan oleh, walaupun Imam Nawawi menisbatkan dalam kitab beliau Al-Adhkar bahwa itu dari sebagian dari para ulama, dan Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Adhkar, kata beliau yang kami tahqiq, wa amma du'a ala a'dha'il wudu'i falam yaji fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa, iya, doa yang diucapkan setiap kita membasuh anggota wudu, maka ini tidak ada, ya, dari
Tidak ada satupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Qayyim itu menyebutkan dalam Zadul Ma'ad, walam yahfaz anhu annahu kana yaqulu ala wudu'ihi syai'an ghaira tasmiyah, dan tidak diketahui, tidak dihafalkan bahwasanya beliau itu dalam setiap membasuh anggota wudunya itu kecuali, artinya beliau itu dalam doa kecuali tasmiyah ketika mengawali wudu, maka tidak ada yang terjaga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali beliau membaca tasmiyah, maksudnya basmalah. Wa kullu haditsin fi adhkaril wudu alladhi yuqalu alaihi fakadzbun mukhtaliqun, fakadzibun, semua zikir-zikir yang disebutkan, semua zikir-zikir yang disebutkan ketika membasuh anggota wudu, setiap anggota wudu ada zikirnya, ketika mencuci tangan ada zikirnya, ketika membasuh wajah ada zikirnya, dan seterusnya. Semua itu adalah bentuk kedustaan yang diada-adakan. Lam yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu wa la'allamahu ummatahu. Tidak ada, Nabi SAW tidak pernah menyebutkan sesuatu pun dari itu sedikit pun, dan beliau juga tidak mengajarkan umatnya terhadap doa-doa khusus dalam membasuh, ketika kita membasuh anggota wudu. Jadi ada ini tahqiq dari beliau Salim Khalid Al-Hilali, seorang pensyarah Riyadhus Shalihin. Beliau dalam kitab beliau itu Bahjatun Nadhirin, maka beliau sebutkan bahwa tidak ada dasar dari doa-doa khusus setiap kita membasuh anggota wudu. Kalaupun ada seperti itu, maka ini adalah bentuk kesalahan dan kedustaan yang diada-adakan. Diada-adakan, sehingga tidak perlu untuk diamalkan. Wallahu ta'ala bissawab. Inilah hadis yang bisa kita bacakan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi jemaah sekalian, mari kita untuk tidak meninggalkan doa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alna minat tawabin wa ij'alna minal mutatahhirin. Karena dengan doa ini setelah kita berwudu dan menyempurnakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga dari manapun pintu surga kita sukai dari 8 pintu surga tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mendapatkan keutamaan ini dan kemuliaan ini, dan ini bagian dari hadis yang menyebutkan tentang keutamaan wudu. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya mati.